Kasih Bu, Pak Mustami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi nikmat yang sangat banyak, yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan kesehatan, sehingga sebagaimana setiap pada subuh kita berkumpul di Zoom Al-Hasani membahas beberapa ayat Al-Quran setiap pagi. Sebagaimana kita sudah lalu, insya Allah sekarang kita membahas surah Al-An'am ayat 54 di bawah bimbingan Buya Rizal, kemudian didampingi oleh Ibu Adrianti. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi memberikan manfaat bagi kita. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Innahu man 'amila minkum bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, wahai Muhammad, salamun alaikum. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Innahu man amila minkum su'am bijahalah, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian summata mim ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim, kemudian dia bertaubat setelah itu bertobat dari mengerjakan kejahatan itu dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minati yubayyi'inaka ala an yusyrikna billahi syai'an wa la yusyrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yabtarinahu baina aydiyahum wa
baina aydiyahinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufi paba'ihinna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Katakan di situ, ya ayuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minat yubayyinaka ala alla yusrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak menyekutukan ala an la yusrik nabillah syai'a. Dia menyebutkan sesuatu. Kemudian wala yasrik, dia tidak mencuri. Wala yaznina, dia tidak berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dia tidak membunuh anak-anaknya. Wala ya'tina bibuhtanin yabtarinahu baina aidihim wa arjulihinna. Dia tidak berbuat dusta yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kakinya, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan dia tidak menduhurkaimu dalam urusan baik. Maka hunna wastaghfir lahunallah, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkan ampunan mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Dalam surah Al-Munafik ayat 1, surah Al-Munafikun ayat surah 63 ayat 1 itu berkenaan tadi orang beriman, wanita beriman, kemudian sekarang ini orang munafik. Bagaimana pula tanggapannya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Di situ dikatakan ja'akal munafiqun, apabila orang-orang munafik datang kepada engkau. Qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami mengakui bahwa engkau benar-benar seorang rasul Allah gitu. Kemudian apa kata yang terjadi? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Dan jadi penyaksian orang-orang munafik itu tidak perlu lagi, sebab Allah telah menyaksikan bahwa kamu betul-betul orang rasulnya. Kemudian wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang itu orang munafik itu benar-benar pendusta. Itu yang satu, orang beriman yang datang, maka terimalah. Kalau orang munafik perlu hati-hati. Kemudian surah An-Asaba ayat 8 sampai 11 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapat pengajaran, wa huwa yahsya, sedangkan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, dan kamu mengabaikannya, kalla innaha tasghirah, jangan salah, jangan sekali-sekali janganlah demikian, sesungguhnya ajaran Tuhanmu itu adalah suatu peringatan. Fakul salamun alaikum, fakul salamun alaikum, ucapkanlah keselamatan atas kalian. Itu perlu diperhatikan, fakul salamun itu sangat penting sekali, ucapan selamat kepada mereka yang beriman. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 46 Allah menjelaskan kepada kita, wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullama bisimahum wa nada ashabal jannati an salamun alaikum alam yadkhuluha wa hum yatma'un. Di situ dikatakan wa bainahuma hijabun, di antara keduanya adalah ada penghuni surga dan penghuni neraka, ada batas hijabun atau tinggal ini santannya tadi. Iya, cabai bawang di sini.
Wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullama bisimahum. Dan di atas a'raf itu ada orang yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu. Ada tanda-tanda. Kemudian apa yang terjadi? Wa nada ashabul jannati an salamun alaikum. Nah, dan mereka menyeru kepada penduduk surga, apa ucapannya? Salamun alaikum, sejahteralah atas kalian. Lam yadkhuluha wahum yatma'un, mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Itulah orang di surga. Kemudian dalam surah Yunus ayat 10, surah 10 ayat 10, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan di dalamnya ialah mereka berdoa. Apa doanya? Subhanakallahumma. Kemudian salam perhormatan mereka, salam gitu kan, begitu kan. Kemudian wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin, sebagai penutup doa ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dalam ayat Hud, surah Hud ayat 69 dikatakan tentang kedatangan Rasul. Di situ dikatakan walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra qalu salama. Qala salamun fama labisa anja'a bi'ijlin aniz. Di situ dikatakan walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra. Sesungguh utusan-utusan kami, rusuluna terjamak, malaikat-malaikat datang kepada Ibrahim dengan bawa kabar gembira. Apa jawaban mereka? Qalu salaman. Mereka mengucapkan selamat, sama-sama selamat, tetapi kondisinya sebagai objek. Kemudian dijawab dengan jawaban objek, subjek. Qala salamun. Ibrahim menjawab, selamatlah katanya. Fama la bisa anja'a bi'ijlin hanis. Di situ maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging sapi, anak sapi yang dipanggang. Nah, ada dua kita situ, salamun satu salaman. Yang satu mensalamun sebagai objek, berarti lebih rendah. Sedangkan salaman itu sebagai objek, sapi salamun sebagai subjek. Jadi di situ posisi manusia lebih dari malaikat, salamun. Tapi malaikat kan tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa. Manusia melakukan dosa, tapi posisinya manusia diberi kelebihan. Di situ artinya kemuliaan khususnya oleh Nabi Ibrahim, maka dia mengucapkan salamun. Kemudian dalam surah Ar-Ra'du ayat surah 13 ayat 23 sampai 24 Allah berfirman tentang, menjelaskan tentang ayat surah 54 ini, di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbadar. Di situ dikatakan allazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar kena mencari keridhaan Tuhannya. Siapa mereka? Wa aqamus shalah, mendirikan solat, orang-orang yang mendirikan solat. Siapa lagi? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, mereka menafkahkan sebahagian rezekinya yang diberikan kepada mereka secara bersembunyi maupun secara terangan. Kemudian wayadra'u bil hasanatis sayyi'at, serta mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi objeknya itu kejahatan, dia tolak, dia balas dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar, orang-orang itulah mendapat tempat yang baik, kesudahan yang baik. Apa itu? Jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Situ dikatakan jannatun adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yaitu tempat mereka itu adalah surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari bapak-bapaknya dan istri-istrinya dan anak cucunya. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka itu semuanya. Apa sesudah masuk malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Nah, selajam sejahtera atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Maka apa ini ma'ubadar, maka alangkah sebaiknya tempat kesudahan itu. Sesudah itu mereka mendapat penghormatan. Dalam surah Ibrahim di ayat 23 bagian akhirnya tahiyatuhum fiha salam. Jadi penghormatan mereka di dalam surga itu dengan ucapan salam gitu. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim allazina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Katakan di situ allazina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Artinya dia menjadikan dalam keadaan meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Yaquluna salamun alaikum, mereka mengatakan kepada mereka apa? Yaqulu salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kama masuklah kamu ke dalam surga itu sebabkan apa yang telah kamu kerjakan dahulu. Itu yang paling penting. Kemudian diberikan hormatan lagi dengan kalimat yang lain, ayat yang lain. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salamun wa addalahum ajran karima. Salam penghormatan kepada mereka. Siapa mereka? Orang mukmin itu pada hari mereka menemui Tuhannya. Apa ucapannya? Salam. Dan dia menyediakan pahala bagi yang mulia bagi mereka. Kemudian dalam surah Az-Zumar yang ayat 73 berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum padhuluha khalidin. Situ dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga secara berombong-rombongan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ini. Itu dalam doa kita, harapan kita semua. Hatta hizaja uha wa putihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka. Itu semua harapan kita. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga itu dengan kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kalian. Padhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Siapa mereka itu? Di situ dalam surah ayat 54 tadi kan, man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini kita lihat didahului dengan berbuat jahat. Artinya orang yang berbuat jahat sesudah itu mereka sadar itu adalah suatu kesalahan karena kebodohannya, mereka bertobat. Sesudah itu mereka meninggalkan semua perbuatan salah itu, mereka melakukan kebaikan. Maka perbaikan itu Allah mengampuninya. Maka dengan ayat itu kita diharapkan dipanggillah dengan surah Az-Zumar ayat 73 nanti tadi. Di situ dalam surah An-Nahl ayat
97 juga ayat yang hampir sama bunyi dengan 54 Al-An'am, itu bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dikatakan man amila solihan. Nah, barang siapa mengerjakan amal saleh min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, baik laki-laki maupun perempuan. Disegaskan itu laki-laki dan perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman. Ya, syarat yang terakhir ini keadaannya beriman. Artinya apa? Dia mengucapkan minimal syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesungguhnya kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik. Walajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini berlipat ganda. Itu dia yang perlu dikatakan. Nah, ayat ini memberikan semangat kita untuk berbuat baik. Sebab dikatakan di situ orang yang berbuat baik itu yang perlu. Ini beramal saleh, man amila minkum. Itu jangan dia beramal saleh itu sangat penting sekali untuk mencapai tujuan itu agar kita dapat beruntung. Harapannya apa? Dengan ada perbaikan itu bahwa Allah akan mengampuni kita walaupun bagaimana. Oleh karena itu sebanyak mungkinlah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan. Di tiap kesempatan, bukan harus jam sekian, harus mulai dari bangun pagi sampai malam, sampai tidur kita minta ampun karena kita tidak lepas dari kesalahan. Demikianlah harapan kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita, menjadikan kita istiqomah dalam beramal, dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengamalkannya. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini mungkin ada kekeliruan. Oleh karena itu mohon dimaafkan atas kekeliruan itu. Untuk keberkahan pertemuan kita ini, perbicaraan kita ini, marilah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.